A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sehat? Sehat. Badan sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggal berapa sekarang? Bapak-bapak gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kelihatan wajahnya ceria semua ini. Dan hari ini jadi istimewa pemirsa di rumah. Kali ini kami berada di Masjid Baitur Rahman di Bekasi Timur. Bekasi, Bu. Bekasi. Bekasi. Tadi mau kesini rel keretanya, ya Allah, macetnya panjang banget. Tapi alhamdulillah karena udah niat nyampe kesini. Betul apa betul? Betul. Itu juga dengan pemirsa di rumah, kita semua juga harapannya karena niat kita niat baik ya, untuk menambah keilmuan semata-mata karena Allah. Ibu bapak yang ada di rumah dan saudara-saudaraku hadir di depan TV untuk menyaksikan program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini seperti biasa juga hadir guru-guru kita. Insya Allah nanti akan hadir bersama kita Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman ya. Tapi sekarang yang hadir depan saya ini Ustadz yang paling apa ya, gak pernah banyak ngomong, pendiam orangnya, serius Bu, gak pernah bercanda orangnya ya. Kiai Haji Munawir Ngacir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai gimana, sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Insya Allah istri nambah. Gitu ya. Nambah cantik. Oh Allah. Udah ibu-ibu udah pada melotot, bapak-bapak juga. Iya. Kira berani amat ini Kiai. Sebelah Kiai Munawir Ngacir hadir Ustadz kita Ahmad Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tinggal di mana Ustadz? Tinggal di Bandung. Di mana? Di Bandung. Bandung. Iya. Masya Allah, orang Bandung kumaha damang. Saya alhamdulillah. Hai, alhamdulillah. Enggak nanya samping ini enggak nanya. Kan sebelahnya saya enggak nanya. Nanya sama Kiai Ahmad Sodikin juga. Kiai makasih banyak ya, Kiai sudah hadir di sini. Sama-sama. Ya, Kiai ya. Baik, samping Kiai Ahmad Sodikin hadir juga Ustadz kesayangan kita semua nih Bu. Ini salah satu kebanggaan dari Tentara Nasional Indonesia. Ya, ini Ustadz Blangkon Loreng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat selalu, ceria selalu. Rahasianya apa Ustadz? Selalu bergembira dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah, amin, 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 amin. Rahasia bahagia itu adalah selalu bergembira dan bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat uang 100, alhamdulillah. Dapat 25.000, alhamdulillah. Dapat 5.000 perak, alhamdulillah. Oh, mukanya pada alhamdulillahnya makin lemes tambah. Baik ya Allah, berapapun nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri, dan insya Allah yang sedikit kita syukuri insya Allah akan jadi lebih banyak. Nah, bicara mengenai nikmat syukur, kita sudah jelas bahwa semakin bersyukur Allah akan tambah. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang takdir, terutama tentang takdir kematian? Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Isak tangis pecah saat Zakarian, warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat, melihat jasad calon istrinya untuk terakhir kali di pelaminan. Wahyuni dan Zakaria seharusnya mengikat janji pernikahan pekan depan. Namun takdir berkata lain. Calon pengantin perempuan Wahyuni tewas usai motor yang ia kendarai ditabrak mobil SUV. Kecelakaan ini terjadi saat ia hendak mengantarkan undangan pernikahan mereka. Selama mempersiapkan pernikahan, Wahyuni dan Zakarian tidak pernah bertemu karena Zakarian bekerja di luar kota. Keduanya lalu berjanji untuk bertemu pada hari kecelakaan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernafas pasti akan menemui kematian. Nah, bagaimana nih kita menyikapi hal ini? Ini bicaranya ada dua hal. Pertama bicara pernikahan. Udah mau nikah hari itu, detik itu, tapi Allah punya kehendak lain.
Gimana kita menyikapinya? Silakan. Yang pertama Kiai Munawir Ngacir. Fadol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelatik belinya di kampung Melayu. Cakep. Mak-mak cantik, I love you. Alhamdulillah. Berbicara tentang kematian atau takdir. Lafal katanya qadaro yuqadiru takdiron. Allah sudah tentukan. Ketika kita umur 4 bulan dalam kandungan, Allah sudah tentukan 4 hal yang Allah tentukan. Pertama tentang jodoh. Ini baru kali ini saya ngomong dipelototin sama nenek-nenek ini. Ya Allah. Mikir jodohnya, jodoh apa ini? Jodohnya. Allah pertama tentukan jodohnya. Yang kedua rizkinya. Yang ketiga tentang kematiannya. Yang keempat saqiyun au sa'idun. Baik atau buruknya Allah sudah tentukan dalam kandungan 4 bulan Allah tentukan. Pertama tentang jodohnya. Ini tadi ngelihat tayangan yang ada di PT, Masya Allah, mau nikah ya, mau nikah. Kita bicara tentang kematian karena sebetulnya susah bicara tentang kematian. Kenapa? Karena saya belum mati, Pak. Ya. Saya belum pengalaman namanya ya. mati itu kan nggak bisa dihindarin. Betul. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyada. Allah Bila Izrail datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Dongkleng. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kalian mau di mana saja, mau ngumpet di mana saja, walaupun ditutupin setebal bajai apapun, namanya sudah mau mati, Allah sudah tentukan pasti bakal ketemu. Di dalam surah Al-Jumu'ah kan ada ayatnya number 8, understand? Yes. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah. Qul katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, qul adalah fi'il amar. Takdiruhu anta, katakanlah engkau wahai Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian itu farroya firu bakal lari, iya kan? Walaupun udah umurnya 80 tahun ditawarin mati mau nggak? Ya kagak mati ya kan. Iya. Ya Allah, padahal fa innahu mulaqikum, padahal namanya kematian bakal ketemu. Ya Allah, mau cantik mau jelek, mau kaya mau miskin, semuanya bakal mati. Orang miskin Mati. orang kaya Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. kiai Mati. ustadz Mati. munawir Mati. berarti namanya takdir Allah yang ngatur, betul? Makanya kalau kepingin takdir kita bisa berubah, makanya kita suruh usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik. Ngerti semuanya jamaah. Ngerti dong ya Allah. Rajin pengajian. Ngajinya di mana? Di masjid? Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah. Makasih banyak Kiai. Selanjutnya mari kita simak tanggapan tentang Fiti tadi bersama dengan Ustadz Ahmad Sodikin. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Dan yang tidak jawab salam saya doakan masuk angin. Masuk angin. Enggak. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Amin ya Allah.
Kita telah menyaksikan barusan tentang misteri kematian. Siapapun akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Orang yang tinggi, yang pendek pun Mati. pejabat, rakyat pun Mati. siapapun akan merasakan kematian. Kematian itu tidak menunggu kaya atau miskin, tidak menunggu tua atau muda, tidak menunggu kekayaannya banyak atau sedikit, tidak menunggu sakit ataupun sehat. Kematian hanya menghinggapi orang yang hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak usah takut dengan kematian, karena kata kematian adalah suatu yang niscaya kita akan menjalaninya. Karena kata para ulama, al-mautu babun wa kullun nas yadkhuluna fi. Kematian adalah pintu dan semua orang pasti akan melewati pintu tersebut. Kalau seandainya kematian adalah pintu yang di belakang ini, maka semua akan mengalaminya. Hanya bedanya ada yang duluan, ada yang jadi bisa ibu-ibu duluan, nanti saya belakangan, atau kebalikannya, saya belakangan, ibu Duluan. Sama baik. Allahu Akbar. Sama aja. Kita jangan takut akan kematian. Yang perlu kita ketakutan adalah kekhawatiran ketika kita tidak husnul khotimah, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu jangan kita takuti kematian, akan tapi song-song kematian dengan ibadah. Baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Sehingga kalau kita nanti meninggal dunia, Allah nyatakan di hadapan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, masuklah kalian kepada golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu kematian. Kalau mohon maaf tadi di tayangan ada calon pengantin kemudian sudah meniatkan untuk menikah, kemudian karena Allah berkehendak lain sehingga tidak jadi. Bu, Bapak yang dirahmati Allah, kita doakan mudah-mudahan siapapun kita, kalau kita muslim muslimah, insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Shodikin. Silakan Kiai Haji Ustadz Blangkon Loreng Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mujtaba wal muqtafa. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan guru-guru kami, Ustadz Munawir Ngacir, Ustadz Ahmad Shodikin, Ustadz David Halik. Khalik. Mugi-mugi bikan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dan semua jamaah Masjid Baitur Rahman dalam program Cahaya Hati Indonesia, insya Allah kita lan panjenengan sami bikanto rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita menanggapi fiti tadi yang telah dibahas oleh beberapa guru, bahwa kematian pasti datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan maju ataupun mundur. Leres napa leres? Leres. Betul apa betul? Betul. Tapi ketika kematian itu datang, maka orang yang sudah pernah bersatu akan kehilangan. Leres?
Beres. Betul? Betul. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Nah, di dalam fiti tadi belum hidup sama-sama. Kiai, maaf, ada yang gatel mau nyaut. Ada yang mau ikutan nyanyi dari saya. Di fiti tadi belum hidup sama, dereng nikah, belum menikah, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mudah-mudahan bin yang dipernikahkan ten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah takdir yang telah Allah gariskan ke beliau berdua. Wong lagi ngeterno undangan, baru mau mengantar undangan. Ternyata Allah telah menentukan bahwa engkau belum terjodohkan di dunia, mungkin dijodohkan di hadapan Allah Subhanahu Ya Allah. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Udah. Jawab lagi nih, nyaut. Dia kalau ada lagu bawaannya pengen nyanyi mulu nih, kayak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa Ustadz ini kan bahas tentang kematian, kenapa harus gurau? Iya. Apakah meremehkan tentang kematian? Lah. Ya. Al maut tamamun ni'mah. Kematian itu adalah sempurnanya kenikmatan. Allah. Tapi panjenengan apa purun? Mau apa mau? Ibu langsung kaget. Saya tanya, apakah ibu mau? Oh mau. Kaget. Enggak bro, gampang. Nah, memang kematian itu tamamun ni'mah, nikmat yang paling sempurna. Itu Ya. Saya tanya, mau nikmat yang paling sempurna? Langsung mikir deh ibu-ibu. Kalau bahasa Jawanya rampatan, hidangan yang paling sempurna itu adalah kematian. Karena awal dari kenikmatan yang sempurna adalah kematian. Karena tadi disebutkan oleh Kiai sebagai pintunya. Olehnya itu ibu bapak jemaah itu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, cuman menyiapkan bekalnya saja, bukan urusan kematiannya. Itu mudah-mudahan berkah dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guru-guruku. Saya jadi ingat ini satu pernah saya ketemu dengan almarhum waktu itu ya, dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah bilang begini, yang namanya orang hidup itu adalah siap-siapin bekal. Kayak kita mau pulang kampung. Kalau pulang kampung lebaran bawa bekal nggak Bu? Bawa. Jadi bawa bekal yang banyak ya kan. Dan kalau kita mau pulang kampung seneng apa sedih? Seneng. Nah pas pulang kampung seneng. Buktinya apa? Orangnya udah mati nggak ada yang balik lagi katanya gitu. Saking senengnya betah di sana. Ini kiasan ini pakai beliau. Tapi artinya apa? Kita harus banyak-banyakin bekal untuk sana. Cuman kita yang ditinggal bisa nerima apa enggak? Betul apa betul? Betul. Nah baik, kita akan lanjutin lagi deh bagaimana kita menyikapi takdir kematian ini dan bagaimana pada saat kita harus mempersiapkan diri bila kematian datang. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Masya Allah, kita simak begitu ayat dibacakan, getaran-getaran ayat itu masuk ke dalam relung jiwa. Ya, bagaimana surat cinta Allah kepada kita hamba-hambanya senantiasa kita baca sehari-hari, dan insya Allah itu akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Korea kita Kaila yang sudah membacakan dengan merdu. Dan di kesempatan pertama ini saya ingin mengundang kepada kita semua dan juga pemirsa di rumah untuk menyimak tausiah dari guru kita yang terkait dengan istilah Ustadz Pantun. Tapi sebelumnya karena beliau ini Ustadz Pantun, izinkan saya untuk pantun dulu, boleh? Boleh. Izin ya Kiai ya. Baik, ke Bekasi mampir ke Baitur Rahman. Ulang, ke Bekasi mampir ke Baitur Rahman. Pulangnya mampir ke rumah makan. Kepada Al-Mukarram Ustadz Taufikur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, pengatur acara kita yang selalu istiqomah, Al-Ustadz David Halik, juga Ananda Kaila, Bapak Ibu jamaah masjid apa?
Baitur Rahman. Rahman. Ya, satu pantun pembuka untuk jamaah masjid Baitur Rahman. Duduk di taman saat di Mekah. Cakep. Kurang semangat cakepnya. Duduk di taman saat di Mekah. Cakep. Ngemilnya opak dan korma. Cakep. Jamaah Baitur Rahman terus makin barokah. Amin. Karena terus makin kompak dan istiqomah. Ya, amin. Ada janji di Masjid Andalusia. Cakep. Pengen ngasih asinan yang dari Ragunan. Cakep. Kita ngaji di Cahaya Hati Indonesia. Cakep. Karena selalu menjadi tontonan yang memberikan tuntunan. Ya salam. Sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Ya. Quran Ar-Ra'du ayat 38. Yang saya pegang adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan dulu karena sudah ada di hadapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh telah, arsalna, kami telah mengutus, rusulan, beberapa rasul min qablika, dari sebelum engkau ya Muhammad. Wa ja'alnahum, dan kami menjadikan mereka azwajan, mempunyai istri, wa zurriyatan, dan juga anak cucu keturunan, wama, dan tidaklah kana ada li rasulin, kepada satu orang rasul, ayatia, harus mendatangkan biayatin, dengan tanda-tanda mukjizat, illa, melainkan biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Likulli ajalin kitabun, setiap masa ada kitabnya. Ayah bunda jamaah Baitur Rahman, Ustadz David Halik dan juga Ananda Kaila. Jadi Allah mengingatkan, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Jadi Nabi kita Muhammad, jadi Nabi sebelumnya juga ada Nabi. Contoh saja, Nabi kita siapa ayah bunda? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Sebagai umat Islam bangga gak dengan ajaran agama kita? Maksudnya saya ingin mengarahkan, agama Islam ini berarti ajaran beneran apa bohongan? Beneran, karena beritanya no hoax, beneran. Itu kalau saya baca lagi 13, ketemu dengan Nabi Nuh, disebut lagi 2, ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Tuh yang pertama. Makanya telah kami utus sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi sebelumnya. Hanya untuk Nabi Muhammad jalurnya dari Siti Hajar, ya, melalui suami tercinta Nabi Allah Ibrahim. Karena di situ terpecah, ada Siti Hajar, ada Bunda Sarah. Nah, kita teruskan lagi di sini, dan kami menjadikan mereka azwajan wa dzurriatan, mempunyai pendamping hidup, istri-istri dan juga anak cucu. Ini di sarahnya saya bacakan satu hadis sahih. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, apa di sini disebutkan? Amma ana fa asumu wa uftiru wa akumu wa anamu wa akulul lahma wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi kalau disebutkan di mana Rasulullah mempunyai istri dan anak cucu, dan dipertegas dalam hadisnya, anak puasa tapi anak juga berbuka. Saya qiyamul lail
tapi saya juga memberikan hak mata saya buat tidur. Saya makan, saya pun juga menikah istri. Siapa yang menikah istri, mempunyai istri maksudnya, dan siapa yang mengikuti, yang membenci akan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, jadi dalam sejarah ada 3 orang yang datang ke Siti Aisyah menanyakan perihal akhlak Nabi. Siti Aisyah jawab, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran berjalan. Akhirnya 3 orang ini bersumpah, Bapak Ibu. Yang satu bersumpah, saya mulai saat ini pokoknya nggak mau makan, saya mau puasa terus. Itu yang pertama. Yang satu lagi bersumpah lagi, saya mulai saat ini pokoknya karena pengen ngejar paket ibadah ke Rasul, setiap malam saya nggak mau tidur, saya mau ibadah saja. Itu yang kedua. Yang ketiga ngucap lagi, saya mulai saat ini pokoknya saya nggak mau nikah, udah saya mau ibadah saja. Nabi pulang, Siti Aisyah cerita, ya Rasul, tadi ada 3 orang sahabat datang ke sini, terus menanyakan perihal ibadah kamu. Aku jawab, akhlak kamu adalah Quran berjalan. Kemudian dia bersumpah, ya Rasul, dengan 3 sumpah tadi. Ternyata Nabi mendengar berita ini disampaikan oleh istrinya. Nabi manggil sahabat, coba panggil kali, belum jauh kali itu orang, belum jauh, dipanggil lagi, ditanya 3-tiganya, kamu punya sumpah apa? Satu sumpah nggak mau makan, mau puasa saja. Yang kedua sumpah di mana nggak mau punya istri, mau ibadah saja. Yang satu lagi sumpah nggak mau tidur, mau ibadah saja. Apa kata Rasulullah? Aku orang yang paling bertakwa di dunia ini. Aku puasa, tapi aku makan. Ya, aku bangun malam, tapi aku pules tidur juga. Ya, aku pun ibadah, tapi aku pun menikah. Cabut sumpah kamu masing-masing, nggak boleh begitu. Mata ada haknya, perut ada haknya. Ya, menikah pun juga itu kewajiban di saat sudah datang waktu jodohnya. Nah, oleh karenanya di sini pembelajaran buat kita. Yang bagus gimana? Yang bagus kalau nyontoh Nabi, yang bagus bisa istiqomah. Ya, ya, paham Bu? Nah, waktunya cepat banget Ustaz David. Ya, jadi kalau kata kuncinya begini, terakhir nih, naik kereta berbekal korma. Cakep. Korma dibawa dari kota Mekah. Cakep. Kalau kita bisa istiqomah, yakin hidup kita pasti makin barokah. Amin. Amin. Ya Allah. Makasih banyak Kiai, makasih Sama-sama, banyak. Alhamdulillah. Silakan Ibu yang mau bertanya, silakan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Rahayu dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Masjid Baitur Rahman. Yang mau saya tanyakan adalah, sekarang ini banyak sekali kasus perselingkuhan sehingga banyak pasangan yang bercerai. Apakah perceraian itu termasuk suatu takdir? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Rahayu dari Majelis Taklim Nurul Jannah, jamaah dari masjid juga Baitur Rahman. Apakah firaq, perceraian itu termasuk takdir? Sebagai orang beriman, di saat sudah terjadi perceraian, termasuk hari ini kita kumpul, maka kita wajib mengimani itu adalah takdir. Apa sebab? Dalam hadis Arba'in Al-Imam Nawawi, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat Irsyadul Ibadnya, ulama-ulama ini menempatkan hadis Jibril pada bab pertama. Hadis Jibril itu karena diriwayatkan dalam sejarah Jibril datang sama Nabi, sahabat pada nggak kenal, pakaian gamis putih, rambut sangat hitam, cuman akrab sekali. Duduk dekat Nabi langsung ngadu dengkul. Sahabat bingungnya siapa? Akhirnya nanya, ya Rasulullah, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Nanya, ya Rasul, iman itu apa? Islam itu apa? Ihsan apa? Nabi jawab. Begitu Nabi jawab, sahabat kaget. Sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Ini siapa kata para sahabat? Kok dia yang nanya, dia ngebenerin. Nah, ini disebutkan hadis Jibril, orang sering nyebutnya. Nah, di situ apakah takdir? Iya, karena
menjelaskan tentang akhbirni al-iman, Nabi jawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi jangan sampai melenceng nih, akidah kita biar benar dulu. Jadi di saat sudah terjadi perceraian, iya, karena rukun iman yang keenam menjelaskan orang beriman di saat terjadi kejadian nggak boleh menyalahkan Allah. Ini sudah ketetapan takdir dari Allah. Hanya sebelum terjadi perceraian itu ada pilihan, gitu ya. Maksud gimana, Ibu? Disinilah yang dimana Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya yang merubahnya. Kalau ngikutin rumah tangga cara Nabi, mungkin nggak akan terjadi perceraian. Inilah pentingnya Ustaz David dalam menikah dengan ilmu. Niatkan dengan ibadah. Yang kedua, ibadah harus pakai ilmu. Sehingga kayak orang-orang tua kita, anak-anak sekolah rakyat kok, SR sekolah rakyat, tapi cerainya hanya lewat kematian. Sekarang banyak zaman sekarang nikah di Ka'bah, cerai di kafe. Nah. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Banyak banget ya Ustaz kayak gitu ya. Ya ini jadi bahan introspeksi sama kita ya, bahwa yang namanya perceraian itu kalau udah terjadi itu sudah takdir ya. Tapi sebelum terjadi pilihan ada di tangan kita ya Ustaz. Betul. Apakah kita mau memperbaikinya ya. Di sini yang Ustaz mau jelaskan durasinya pasti sudah akan keburu. Karena babnya ada ilmunya di situ. Iya. Baik, kira-kira secara garis besar begitu dulu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Kita akan lanjutkan lagi kajian kita mengenai takdir, bahasan kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Ia memberimu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi sama-sama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Talaq ayat 3. Dan biasanya ini dikaitkan juga dengan ayat di atasnya ayat kedua ya, terutama bagian akhirnya ya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan lain sebagainya. Tapi untuk memaknai ayat ini kita nggak bisa setengah-setengah. Harus lebih jelas dan konkret. Nah, karena itu mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir bersama dengan Ustadz kita yaitu Ustadz Ahmad Shadiqin. Silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih Ustaz David.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya, Bu? Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tanda semangat. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan barusan bacaan ayat Al-Quran dari ustadzah kita, Ustadzah Kaila, yang begitu sangat indah. Dan indahnya ini memang luar biasa. Sementara Rasulullah SAW itu pun memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan suara terindah. Rasul bersabda, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Kalau bapak suka nyanyi, ibu suka nyanyi, nyanyinya biasa saja nggak apa-apa, Bu. Akan tapi pada saat membaca Al-Quran pastikan suara terbaik dikeluarkan. Sampai-sampai orang kaget, pangling, siapa tuh yang nyanyi, siapa tuh yang ngaji. Ketika nyanyi dia tidak bagus, ketika ngaji luar biasa. Karena Rasul bersabda, zainul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara indah kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas tafsir dari ayat yang dibaca tadi. Di ayat ini, di ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini merupakan sambungan dari ayat yang sebelumnya. Quran surah At-Talaq ayat 2-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan makhraj. Apa makhraj? Dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya adalah paling tidak ada 3 di sini. Yang pertama makna makhraj adalah yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah, menyelamatkan dirinya dari kebingungan saat di dunia juga saat di akhirat kelak. Artinya orang bertakwa, Bu, Allah berjanji tidak akan bingung saat di dunia, saat di akhirat. Yang jadi pertanyaan, kita sering bingung nggak, Bu? Pak, sering bingung nggak? Atau kebanyakan bingungnya? Kalau kita sering bingung atau kebanyakan bingungnya, berarti ketakwaan kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketakwaan kita masih dipertanyakan. Benar tidak takwanya? Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikannya adalah at-taqwa imtithalu amrillah azza wa jalla wa jinabun nawahi sirra wa alaniyah, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Jadi bukan kalau takwa ada 1000, ya kita masih melakukan 2 saja, berarti kita belum bertakwa sebetulnya. Kalau larangan Allah itu ada 100, kita baru melaksanakan 1 saja, berarti belum bertakwa. Karena pada hakikatnya takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Sayyidina Umar pernah ditanya, apa itu takwa? Beliau menyatakan begini, wahai sahabatku, seandainya kamu sedang di perjalanan, perjalanannya panjang dan jauh, di perjalanan itu ada duri dan onak, ada ranjau yang kalau diinjak bisa jadi meledak, ada paku yang kalau diinjak itu langsung nancap, ada kaca dan beling kalau sedang diinjak itu membuat luka. Kira-kira orang itu akan seperti apa? Tentu jawabannya adalah dia akan berhati-hati, jangan sampai melangkah kemudian menginjak paku karena akan berdarah. Jangan sampai melangkah kemudian menginjak kaca karena akan melukainya. Dan jangan sampai melangkah menginjak ranjau karena akan meledak dan kemudian merusak dirinya. Itulah takwa, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu takwa. Dan ternyata orang bertakwa itu memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Apa diantaranya? Diantaranya adalah
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertama akan diberikan makhraj yang mananya tadi yang pertama adalah dijauhkan dari kebingungan saat di dunia juga di akhirat. Mohon maaf Bu, mungkin saat bingung di dunia boleh-boleh saja lah karena nanti ada solusi. Karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Likulli mushkilatin hillun. Setiap permasalahan pasti ada solusi dan Allah berjanji tidak akan membebani seorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benar nggak Bu? Apa artinya Bu? Luar biasa. Pintar-pintar Ustaz di sini. Luar biasa ibu-ibu teh para rinter. Cuma bapak-bapak biasanya agak jaim biasanya. Diam aja pura-pura nggak bisa padahal bisa. Masya Allah. Tapi saya suka perhatikan Ustaz. Iya. Kalau biasanya di pengajian itu penuhnya ibu-ibu di mana-mana. Iya. Bapak-bapak itu sedikit. Kenapa? Mungkin karena kesibukannya. Maka saya berkesimpulan pasti ibu-ibu lebih pintar daripada bapak-bapak. Mau dibuktikan nggak? Coba kita buktikan. Coba kita buktikan. Ibu, saya akan baca ayat Quran. Kemudian ibu melanjutkan. Kalau nanti kita nilai nanti bagusan ibu-ibu, bagusan bapak-bapak ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Enggak. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Hebat. Sekarang bapak-bapak ya. Biasa. Mantap ya, mantap. Ya, Mantap. bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata. Lanjutkan Pak. Ayo Pak. Pak. Masya Allah. Pak. Sadaqallahul azim. Itu jawabannya luar biasa. Ternyata benar ibu-ibu lebih saat itu mau pantas aja ibu-ibunya di bawah. Kita tes yang di atas. Oke, kita coba yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Silakan. Innaka ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Cukup. Apa? Fahum ghafilun. Cakep. Coba Bapak, ini ayatnya sebelah sini nih, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Allahu akbar. Luar biasa, betul kan? Betul. Saya meneliti pengajian itu ibu-ibu dari Senin, ibu Selasaan, ibu Rebuan, ibu Kemisan, Jumatan, ibu. Bapak-bapak dong. Allahu akbar, luar biasa. Allahu akbar. Kembali ke Kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kita lanjutkan. Itu makna yang pertama di kata makhraj. Yang kedua maknanya adalah min kulli syai'in dhaqu 'alan nas. Segala sesuatu yang membuat sesak dalam dada manusia. Bu sering merasakan sesak? Artinya ibu belum bertakwa. Bapak masih merasakan sesak? Artinya belum bertakwa karena Allah berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah tidak akan ada lagi sesak, nyesek, risau, galau. Sampai mau makan uring-uringan, mau minum uring-uringan, mau tidur uring-uringan, bahkan lagi sama ibu uring-uringan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena tidak bertakwa. Karena Allah berjanji orang bertakwa pasti akan menyelesaikan semua urusannya, hatinya akan diluaskan oleh Allah. Yang ketiga mananya di sini min syubuhatil umur wal qalbi 'indal maut. Dari urusan-urusan yang membuat dirinya jauh dari Allah dan kemudian akan dimudahkan pada saat dia sakaratul maut. Bu, Pak, ya. Halo, Bapak, Ibu, Ya. Ibu tahu nggak rasanya kematian? Ya. Belum ngerasain Ustaz. Rasa kematian itu katanya sabda Rasul itu ibarat dicerca oleh 300 pedang. Astagfirullahaladzim. 300 pedang dalam waktu yang bersamaan kemudian nancap di tubuh. Itu rasa sakitnya kematian. Tapi insya Allah bagi orang yang bertakwa insya Allah dijauhkan dari rasa tersebut. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, orang yang bertakwa itu hatinya tenang. Ada masalah aja Bu, tenang banget. Kita kadangkala ya Bu ya, itu meteran listrik bunyi-bunyi terus aja kita stres ya Bu ya. Ini kenapa ini tokennya habis ini. Stres langsung. Baik, silakan ada yang mau nanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, silakan Ibu, langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Baiti dari Masjid Taklim Nurul Jannah Baitur Rahman. Saya ingin bertanyakan, kalau takdir rezeki itu sudah ditetapkan, kenapa ada orang yang mati kelaparan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nih Ustadz pertanyaannya, mikir juga saya, betul juga. Gimana Ustadz nyikapin Ini itu? pertanyaan sangat luar biasa sekali. Bahwa rezeki, takdir rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentukan jelas ditakar. Akan tapi kenapa masih ada orang yang mati dalam keadaan kelaparan? Jawabannya adalah, kita kembali ke ayat Quran ini. Berarti dia belum bertakwa kepada Allah. Karena janji Allah bertakwa akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertanyaan saya begini Bu, Ibu sekarang dapat rezeki dari siapa? Allah. Yakin dari Allah? Jalannya dari siapa? Suami. Tergambar gak bakal datangnya? Tergambar gak datangnya? Ya. Mohon maaf, mungkin kalau yang PNS atau pegawai tanggal 5 dapat rezeki, tanggal 1 dapat rezeki, atau tanggal 20 sudah terdeteksi itu. Terhitung nggak Bu? Disangka-sangka nggak? Orang bertakwa sebetulnya rezekinya itu tidak disangka-sangka Bu. Kalau kita masih bisa nyangka tanggal 1, tanggal 20 pasti dapat rezeki dari suami, berarti dipertanyakan ketakwaan kita. Harusnya orang bertakwa itu rezekinya mengalir deras dan tidak disangka-sangka. Rezeki dari suami lewat gaji dapat, tiba-tiba ada bisnis dapat, tiba-tiba ada rezeki lagi dapat. Itu orang bertakwa seperti itu. Kalau dia masih, mohon maaf, sampai dia meninggal dunia kemudian kelaparan, pertama dia tidak bertakwa, kedua dia tidak tawakal kepada Allah. Bu, mohon maaf, orang bertakwa dan tawakal kepada Allah, Allah jamin rezekinya. Malu dong sama burung. Rasul bersabda begini, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah hatta tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasa wa turhi bitanan." Kalau seandainya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang pagi hari dia pergi dengan perut kosong tuh, tapi pulang kemudian datang ke kandangnya dengan perut penuh. Kenyang. Artinya apa? Rezeki Allah berikan kepada orang yang bertawakal, setelah upaya terlebih dahulu baru tawakal. Punten, malu dong sama cicak. Cicak itu mohon maaf makanannya terbang, bener nggak? Stres ya seharusnya. Stres dia jalan-jalan merayap sementara makanannya terbang. Logikanya dapat nggak kira-kira? Enggak, tapi karena Allah sudah menyiapkannya, maka dia dapat rezeki dari burung, dari nyamuk yang terbang-terbang dia tangkap. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam datang seekor nyamuk. Hap. Nah, itu jawabannya. Wallahu alam bishawab. Oke. Itu Ustaz. Ya Allah. Bu, pertanyaannya emang kalau nanya sama ibu-ibu ya, Bu, ada pertanyaannya suka aneh-aneh, Pak. Ya. Tapi benar pertanyaannya ya. Tapi bicara mengenai makanan tadi, Ustaz, nggak cuma cicak. Saya kemarin lihat di tayangan salah satu media sosial ya. Cicak kan nempel, makanannya terbang. Burung elang di langit, makanannya di laut. Iya, ikan yang di air, makanannya di atas. Pernah lihat nggak ikan makan buah lompat begitu? Iya kan? Masya Allah. Jadi kalau emang rezeki, pertama syariatnya harus dicari dan tawakal. Karena faman tawakal ala Allah fahuwa hasbu. Allah akan cukupkan, insya Allah. Kita akan lanjut lagi ngobrolnya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang tadi dibacakan dengan merdu sekali oleh Korea kita Keila. Dan langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Rohim Hadi Anwar atau Kiai Blangkon Loreng dengan tema 2 jenis takdir dalam Islam. Fadol Kiai. Ibu bapak para jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun jawab ingkang serempak, mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit dipun sembuhaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang seret rizki dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dapat jodoh ditambah jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditambah berkahnya, ditambah manfaatnya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mujtaba wal muqtafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du, hadaratal afadil wal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang senantiasa kami mohon doa lan pangestunipun, para jamaah Masjid Baitur Rahman Bekasi, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pripun sehat sedaya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jelas sehat karena tidak masuk rumah sakit dan tidak dibawa ambulan. Gini apa nggih? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bisa bersua dalam satu program yang luar biasa, Cahaya Hati Indonesia bersama iNews TV. Bahasan kita saat ini adalah tentang takdir. Tentang takdir. Tadi sudah dibacakan satu ayat di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu, kulla syai'in khalaqnahu, Allah menciptakannya biqadarin, dengan ukuran-ukuran. Wonten ukuranipun, ada catatannya, ada kelazimannya, ada ketentuannya, ada qadarnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala pun sampaikan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kantun ngelampai kemawon. Paham napa paham? Paham napa paham? Paham. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya tinggal menjalankan saja. Sudah ada ketentuannya. Sampun wonten kodare. Betul apa betul? Sudah ada di kodar kaya, di kodar miskin, di kodar cantik, di kodar pintar, di kodar kurang pintar, di kodar pangkat, di kodar tidak, di kodarku kurus. Di kodar Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan qadar hidup, Allah memberikan qadar mati. Artinya semuanya itu ayyukum ahsanu amala, untuk melihat sejauh mana, untuk memberikan satu evaluasi mana orang yang baik dan mana orang yang kurang Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qadar itu ada yang muallaq, ada yang mubram. Artinya qadar itu dari qadha dan qadar disebut dengan takdir. Takdir itu ketentuan. Ada yang mubram, ada yang muallaq. Yang mubram artinya itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Udah pasti. Contoh kematiannya kapan, contoh jenis kelaminnya apa, itu sudah pasti niku pun. Contoh modelnya kayak nopo niku pun pasti pun. Bapak Ibu jemaah. Tapi ada yang muallaq. Apa muallaq itu? Muallaq artinya tergantungkan. Masih ada satu usaha. Apabila kita mampu dan mau mengusahakan bidu'ai wal bir, dengan berdoa dan dengan beramal soleh, insya Allah qadar saged dipun rubah. Qadar bisa dirubah kalau masih muallaq. Tapi kalau mubram mboten saged. Pun jelas. Tapi kalau muallaq artinya masih ada kesempatan. Sebab apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkali. Kanjeng Nabi ngendikaaken, tidak ada yang mampu merubah qadar illa bid doa. Kecuali dengan doa. Wala yazidul umrah illa bil bir, tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali dengan amal soleh. Nek panjenengan sedekahi kata, sedekahnya banyak, amal solehnya banyak, ternyata di dalam qadar lauhil mahfud dulunya akan tercium oleh mobil, ternyata sampai melaksanakan doa, banyak amal soleh, banyak bersedekah, tidak terjadi dicium mobil. Artinya selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Olehnya itu yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini adalah beramal soleh, beramal baik.
Sebab kita sedaya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggal dunia, tapi yang paling penting mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup kita, terutama di dalam keluarga. Setuju? Setuju. 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 Ibu-ibu monggo sing sae kalian garwanipun. Ibu-ibu monggo tuh mari berbuat baik kepada suaminya. Suami juga berbuat baik terhadap istrinya. Jangan bengkerengan mawon. Ngertos bengkerengan? Apa iku? Satru, tahu satru? Satru apa? Oke, bahasa Indonesia piye, Pak? Berseteru, lok-lokan, tukar. Oh, tukaran lah. Ya berantem, Bu, berantem. Berantem melalui kata-kata. Padahal dulu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal-awal dalam pernikahan apakah kita tidak pernah merasakan indahnya cinta di dalam rumah tangga? Allah. Betul? Iya. Awal-awal. Bulan madu. Pertama 3 bulan, 4 bulan sampai 1 tahun bisa saling sanjung menyanjung. Sering saya sampaikan, banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Waktu awal-awal. Banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, cuman abang yang tampan. Tarik. Tongkleng. Waktu masih awal. Ya. Tapi kenapa kalau sudah pengantin tua, pengantin lawas, Lagunya apa kalau pengantin lawan? kok di situ saling berseteru? Ya. Berseteru, saling pukul memukul, saling hina menghina, hardik menghardik. Istrinya dijadikan samsak, jotos. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Pasti seorang istri akan ngomong, sungguh kau suami yang kejam, yang tiada berperasaan. Bila aku salah, selalu kau jadi sasaran. Kau pukuli aku laksana seperti hewan. Sakno. Kasihan. Harusnya ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga, qadarullah berbuat baik di dalam rumah tangga, selalu saling cinta mencintai. Istri akan ngomong, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, bukan langit, bukan bumi. Ibu nyamber aja, tahu aja lagunya, Bu. Bukan bulan matahari yang menjadi saksi cinta, hanya Allah yang maha kasih. Iya. Aduh. Wah, ini nanti dikira konser dangdut ini nanti. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semua qadar telah ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yaskur 'alan na'ma'i walam yasbir 'alal bala'i walam yardu 'alal qada'i falyahruj bainas sama'i wal ardi falyahruj rabban siwa'i." Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang kuberikan, tidak sabar atas ujian yang aku timpakan, tidak ridho atas qada qadar yang aku berikan, maka keluarlah dari bumi dan langitku, mencarilah Tuhan selain aku. Apa bisa? Tidak. Olehnya itu kita harus
Ridho. Ridho. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Blangkon Loreng. Silakan Ibu yang mau bertanya siapa? Fadol, silakan diangkat mic-nya. Silakan Bu. Pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kholillah, ingin bertanya Ustadz, apakah ujian merupakan takdir yang bisa diubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apakah ujian bisa dirubah dengan doa? Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang mubrom, ada yang muallaq. Tapi yang pasti takdir ini pun tertulis di Lauhil Mahfuz sana. Kalau yang mubrom itu sudah pasti. Bukan sakit diganggu gugat. Tapi kalau yang masih muallaq bisa dengan biddu'a wal bir, yaitu berdoa kepada Allah dan juga melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lah orang mau berdoa, orang bisa mengerjakan kebajikan dan kebaikan, itu pun ada qadar dan takdirnya. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Bapak Ibu, dugi wonten menika masjid, datang pada masjid ini, pun wonten qadare. Sudah qadarnya. Sudah ada qadarnya. Tapi kalau tidak jalan dari rumah ke masjid ini, ya tidak jadi ke Baitur Rahman. Nah gitu. Wonten qadare tapi harus dilakukan satu usaha. Tetap ya. Tetap ada usahanya. Yaitu naik angkot atau apa, datang ke sini, tapi qadarnya telah tertulis jam sekian, tanggal sekian ketemu Ustadz Blangkon Loreng di acara Cahaya Hati. Contohnya ngoten niku. Oke, baik. Saged dipahami Bu nggih? Oke. Ibu enggak aja. Bapaknya nggih. Enggak Bu. Nggih, ya, nggih. Baik, terima kasih banyak Kiai Matur Suwun. Jadi ikutan bahasa Jawa juga saya. Matur suwun sangat. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Baik. Setelah ini kita akan mendengarkan bukan tausiah. Kita akan belajar ngaji bareng ya dengan Kiai Munawir Ngacir dalam segmen Ngaji Yuk. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan supaya semuanya bisa ikut terus semua kegiatan taklimnya. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang saya mau bagikan informasi nih untuk ibu-ibu semua. Hari ini ada minyak gosok herba bubut yang wanginya enak. Namanya minyak herba wahid. Khasiat dan kemanjurannya tetap sama ampuhnya. Nih ya. Masya Allah. Minyak herba wahid ini aromanya wangi banget. Wangi habatus saudah. Baunya tidak menyengat. Beda sama minyak gosok herbal bubut yang beli di temen yang baunya kayak oli bekas. Formula minyak herba wahid ini mengikuti kandungan yang ada pada minyak gosok herbal bubut. Namun diproses secara modern sehingga aroma herbalnya wangi dan segar. Minyak herba wahid mengandung habatus saudah, sambiloto dan brotowali sehingga ampuh sebagai minyak pijat dan urut untuk mengatasi capek, pegal, terkilir, keseleo maupun encok, juga untuk macam-macam luka seperti luka jatuh, luka memar, luka panas, luka digigit serangga. Bisa juga dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegelinu, rematik atau sebagai minyak bekam. Cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk pilek dan demam. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apakah ada ibu-ibu yang pernah pengalaman menggunakan minyak herba wahid? Silahkan, ibu boleh bergabung dengan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas. Ya. Ibu punya pengalaman dengan minyak herba wahid, coba diceritakan. Siap, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Diana dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Saya sudah pakai minyak herba wahid dan saya biasanya pakai untuk pijat suami.
Saya karena biasanya suami suka mengeluh capek ya Mas ya, habis pulang kerja dan masuk angin. Alhamdulillah suami saya langsung sehat. Sebelumnya saya pernah coba minyak bubut merek lain yang belinya di teman. Tapi baunya bikin mual. Dan kalau minyak herba wahid aromanya jauh lebih wangi. Dan wanginya habatus sauda. Khasiatnya ampuh, harganya terjangkau, cuma 20 ribuan. Saya sering pakai minyak herba wahid juga untuk luka pada saat saya memasak. Seperti luka kena pisau atau kena cipratan minyak. Dan alhamdulillah lukanya langsung sembuh. Masya Allah, manjur banget ya Bu ya. Iya. Dan aroma habatus saudanya juga enak ya Bu. Minyak herba wahid ini tersedia di minimarket, apotik, toko herbal dan online shop. Harganya juga sangat terjangkau, hanya 20 ribuan. Lebih murah dibandingkan dengan minyak gosok herbal bubut yang beli di teman. Jadi selalu sedia minyak herba wahid di rumah. Ingat ya, pokoknya nggak usah ngeluh kalau sakit. Langsung ambil minyak herba wahid. Minyak herba wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi habatus sauda. Assalamualaikum. Bu. Ya. Pak. Pak. Saya mau pantun boleh? Naik perahu ke Pulau Samosir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Aceh. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku sayang. Puja sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga jamaah masjid insya Allah semuanya pada matanya nggak lam, rambutnya nggak bertab, nggak cepat makan bub, insya Allah nggak cepat masuk. Udah waktunya. Ini dari pertama ngomong masalah kematian, ya. Sampai kini hari juga kematian, ya nggak? Insya Allah. Begitu ditinggalin, belum nikah ditinggalin. Barulah 1 bulan diriku di Teribel Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirin junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Baitur Rahman mudah-mudahan selalu bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Luar biasa ya? Oh ya, Profesor Dr. Ki Haji David. Alhamdulillah. Kumaha daramang? Pangestu. Pripun kabare? Apik. Apik. Pakai bahasa yang lain lagi dong. Hah? How are you gitu? How are you? Pakai bahasa Inggris coba. Oh, bahasa Inggrisnya. How do you do? How do you do? How are you? How are you? How are you? Ya, pokoknya begitu dah. Kiai, how are you? Enggak tahu. Fine. Iya, fine. Fine, thank you bilang. Iya, fine, thank you. Enggak mau. Ya. Saya tidak berdua, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa, yang ganteng. Makan sekunteng di Cinere. Cakep. Yang ganteng belum jadi ake-ake. Saya mau sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Allah. Namanya sinten Pak? Agus Munawar Salim. Agus Munawar. Iya.
Nih Munawar berapa sih Pak? Munawar 2. Hah? Munawar 2. Wah menurut dia. Oh, ini Munawar, ini Munawir. Munawir. Berarti ini adiknya, no abangnya. Yang ini Munawir, itu Munawar. Yang ini ngacir, ini ngecor. Ya Allah, kumis sudah kayak pagar kecamatan. Ya salah. Ini Pak RW ada nggak Pak RW? Ada. Pak RW ada? Ya coba itu. Pak RW-nya nggak hadir? Ada. Pak RT. Oh diwakilin Pak RT. Pak RT doain mudah-mudahan jadi camat, amin. Iya, amin. Di Palestina. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar bareng-bareng, saya nggak ngguruin, saya nggak mengajarin, saya ngaji bareng, Bah. Ngaji bareng, Bah. Namun sebelumnya kita akan dibacakan surah Ar-Rahman ayat 33. Understand? Silakan Pak Munawar. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan istrinya nambah ya. Nambah cantik Pak. Ya Allah. Udah seneng ah. Udah seneng aja ya. Nambah cantik. Kalau bacanya cakep begini, kalau misalkan belum mati jangan dikubur ya. Iya. Jangan dikubur, masih hidup. Oh ya masih hidup ya. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Munawar. Saya Pak Munawir. Bapak. Ini kakak beradik ya? Ya Allah, alhamdulillah. Nah, mari sebelum kita bahas bareng-bareng, tentunya kita kasih nada dengan seni. Dengan seni jadi indah, dengan ilmu jadi mudah, dengan iman jadi terarah. Understand? Udah pulang yuk, udah paham. Mama, tuh 2 3. Mama. Ibu-ibu kompak, bapaknya nggak tahu dah. Papa. Mantap, Masya Allah. Habis makan. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siji loro telu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu. 1 2 3. السماوات والأرض فانفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kalau bareng-bareng kalau dewek-dewek nggak tahu dah. Pemirsa ngantuk ya. Pemirsa, di sini ada pertama adalah ada harfun nida. Understand? Yes, understand? Iya. Nah, huruf panggil. Kalau dipanggil ta'al itu biasa. Kalau ya, hai kan begitu ya. Nah, di sini terus kemudian yang kedua ada huruf mim. Huruf mim itu tempatnya kalau sifatul huruf itu termasuk syafatain. Understand? Yes. Udah berarti paham semua. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, di situ ada huruf shin. Shin ini sifatul huruf menjadi hamas. Understand? Yes. Cara mengucapannya adalah, yuk kita sebutin huruf hamasnya dulu ya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya. Fahazahu 1, 2, 3. Fahazahu Syahsun. syahsun Sakata. sakata Sakata. sakata Sakata. Sakata. Bawa pampers enggak itu? Lah mohon maaf. Nenek kalau nggak, lah mohon maaf. Ya. Masya Allah. Berarti huruf hamas itu fahasahu ada 10. Ada 10. Understand? Ini mohon maaf, beda dengan baca bahasa Indonesia. Al-Quran ini kenapa dibaca seperti sesuai dengan hakul hurufnya? Karena apa? Biar nggak beda arti. Ngerti nggak sih? Ini mohon maaf ya. Hurufnya saya kan sering menyampaikan khutbah. Ini tulisannya sama. Ini ada namanya khutbah. Khutbah dengan khutbah tulisannya sama, Pak. Tulisannya sama. Tapi artinya berbeda. Nih dengerin, dilihatin ya. Yang pertama, kho-nya di doma, bacanya khutbah. Berarti orang yang ngomong dong, ya kan? Kalau khutbah second ngelamar. Iya kan, boleh yang ngelamar yang second kan? Gitu. Iya. Di sini ada second nggak? Ya. Mohon maaf Pak Munawar ya. Ini kalau ngajinya serius, ini mohon maaf takut jadi. Oh gitu ya. Jadi apa? Ya nggak tahu itu. Ya Allah. Nih, khutbah dengan khitbah itu artinya sudah berbeda, tapi tulisannya hurufnya sama, beda harokat. Makanya ibu-ibu juga harus harokah. Apa itu harokah? Bergerak, ya nggak? Bergerak. Ntar bapaknya juga harokah juga, ya kan? Bergerak juga, emang mah. Masya Allah. Nah kemudian shin, yaitu syahsun. Shin itu harus ada suara napas ya, bernapas. Tafashi, nyembur. Yuk bareng. Ini untung nggak makan jengkol ya. Alhamdulillah. Terus kemudian di sini ada alif lam komari. Ya. Alif lam komari. Ya. Komaria. Bedanya mana sih kalau dengan al samsiah? Kalau al komaria alif lamnya kebaca. Understand? Matahari bisa lihat nggak? Rembulan bisa lihat nggak? Bisa. Apalagi bulan purnama. Rembulan. Allah ya Karim. Terus kemudian di sini ada huruf jim. Jaji ju jaje. Jani jaja. Jani ja. Nah, maka
Makanya di dalam kalimat sifatul huruf itu ada mutadolah, ada namanya ghairu mutadolah. Artinya apa? Ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Nah, kemudian tadi shin di sini adalah hamas, lawannya adalah jahar. Ini mau ngomong kenceng takut salah Ustaz Nawar. Jahar itu dibaca jelas, jangan diem baik. Kalau diem baik kagak enak ya. Biar danta. Bagian. Lah bagian ya. Lah kita kan kemana? Namanya orang Badr ya. Nyabak kemana aja dapat ya nggak? Alhamdulillah. Orang Bekasi banget ini. Ini kelihatannya kalau yang ketawanya kenceng nih, mohon maaf. Di rumah jarang ketawa. Oh gitu. Iya. Karena apa? Udah puyeng. Mikirin cucian banyak ya nggak? Paling ngelawan nama laki nggak berani ya nggak? Emang nggak boleh. Bisanya ngomong di belakang. Ya gimana? Perasaan ku berbakti untuk makan pagi ku siap semua, mati atau hilang perasaanku, apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus masa sih aku KDRT nih Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Hamas artinya bernapas. Jahar artinya jelas. Jim termasuk. Ajid itu termasuk huruf jahar. Understand? Yeah. Makanya hati-hati. Kalau bahasa Indonesia ada, karena bisa ya, nggak ada perbedaan kan? Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran mohon maaf ada tebel tipis. Terus kemudian wal insi ini dibaca ifa artinya tidak remang-rem. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Pemimpin laki-laki. Ngerti kagak? Ya udah. Allah ya Karim. Tuh, intinya yuk kita perhatikan baca Al-Qur'an, makharijul huruf dan sifatul huruf ini harus ditekankan. Menurut Syekh Al-Imam Ibnu Jazari menjelaskan bahwa ketika kita mau membaca Al-Quran harus benar-benar makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Nah, makharijul huruf terbagi menjadi 5. Nanti kita jelasin lagi ya yang akan datang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Burung plit, burung kutilang. Cakep. Burung beo, burung dara. Cakep. Itu nama burung tahu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Alhamdulillah. Semangat banget hari ini. Ya, depannya mama. Ya. Allah ya Karim. Yang ngomongin tadi aja, mama di depan lagi rame nih. Nah. Ibu perempuan jadi Lah saya jadi makmum. Saya jadi makmum ngeliat. Allah ya Karim. Ya Allah, dalam Islam semuanya ada aturannya ya Bu ya. Ada fikihnya. Begitu juga pada saat kita membaca Quran juga harus tertib ya, secara tartil. Nah, tadi diajarkan oleh Kiai, diingatkan lagi ya gimana caranya membaca Al-Quran dengan baik. Ada ikhfa, terus ada apa lagi tadi Kiai? Ada hamas, terus ada apa lagi? Jahar. Yang lagu tadi nggak ada masuk itu tuh. Yang lagu tadi mama. Oke, makasih banyak Kiai ya. Sama. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga saudara-saudaraku pemirsa dimanapun saja Anda berada. Setelah ini kita akan berdoa bersama. Buat Anda yang punya masalah, punya kesulitan, yuk kita berdoa bersama-sama. Insya Allah salah satu doanya diaminkan, doa kita juga ikut dijawab oleh Allah, diijabah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan doa bersama. Setelah ini di Cahaya Hati Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita, doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah yang Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dan dosa orang-orang tua yang telah mendahului kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka dan terangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman di taman-taman surga. Ya Allah, kami di sini tentu banyak dosa, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa. Ampuni dosa tersebut ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ahli Quran seumur hidup kami. Jadikan kami ahli taat sehidup kami. Ya Allah, jadikan kami ahli manfaat sehidup kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bermanfaat untuk kehidupan kami, baik saat di dunia terlebih di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang masih tersesat ya Allah, jauh dari agama Engkau, berikan hidayah dan taufiknya. Jadikan kami memiliki kemampuan untuk senantiasa dekat dengan Engkau dengan beribadah kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami ahli salat, ahli zakat, ahli puasa, ahli taat seumur hidup kami, sehingga Allah ridha kepada kami, sehingga kami pada saat meninggal dunia nanti Allah berikan kemampuan kami untuk bisa menikmati kenikmatan di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, semoga di penghujung acara ini kita bisa memaknai lagi mengenai takdir Allah, bahwa pada hakikatnya kita sebagai hamba Allah ditakdirkan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita beribadah, berusaha sebaik mungkin. Dan pada saat kita mendapatkan kebaikan, tentunya kita banyak-banyak bersyukur. Pada saat kita mendapat kesulitan, banyak bersabar dan tidak pernah lupa untuk berdoa, berharap Allah memperbaiki hidup kita dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya David Halik undur diri. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita semua pada saat kelak suatu saat kita wafat semua dalam keadaan husnul khatimah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Khairil khalqi kullihim.